Itu. Pindah ke sini ramenya. Tuh. Apa sih? Tuh. Ini apa nih maksudnya? Hah? Dokter, pasien nggak bisa diselamatin, Dok. Kenapa bisa? Aku mimpi buruk seperti itu sampai terulang 2 kali. Ada apa sih sama Devan? Kenapa dia kelihatannya dari semalam gelisah banget? Kayak nggak tenang gitu. Apa ada sesuatu ya yang dia pikirin? Tapi apa? Apa jangan-jangan dia teh trauma setelah ngeliat Ibu Niki yang lahiran itu? Aku harus bisa bikin Devan jangan trauma lagi. Devan. 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 Ya. Kita mampir dulu ke taman depan ya. Aku mau beli es krim. Iya, oke. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Devan, nih, aku beli es krimnya 2. Kita makan bareng-bareng ya. Ini buat aku, ini buat kau. Mau nggak makan es krim? Ayo atuh kita makan es krim bareng-bareng. Enak tahu, cuaca panas kayak gini makan es krim pasti bakalan seger. Ayo. Biar makan es krimnya teh makin seru, gimana kalau kita lomba? Lomba makan es krim. Siapa yang duluan bisa ngabisin es krim berarti mantep. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, buruan buka, kan lomba. Ya, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Cobain makan. Iya, sabar. Kan lagi lomba kita. Enak nggak? Enak nggak? Lumayan. Lumayan sih. Kurang berasa. Kamu mah. Oh ini enak banget. Kamu tuh lagi kenapa sih? Aku perhatiin kamu banyak banget bengong. Kamu lagi ada pikiran ya? Ada sesuatu yang ganggu pikiran kamu? Cerita atuh. Enggak kok. Enggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Ya, percaya sama aku. Rasanya nggak mungkin Devante nggak mikirin apa-apa. Kayaknya ada sesuatu yang emang dia lagi pikirin. Aku yakin. Ya udahlah, aku harus hargain dia. Mungkin kalau waktu yang tepat dia akan cerita sama aku.
makan lagi es krimnya. Iya. Kita masih dalam perlombaan loh ini. Oke, baik. Enak banget. Ini adalah es krim terenak yang pernah aku cobain. Ada stroberinya, ada vanilanya. Kamu jangan berlebihan deh. Masa ini es krim paling enak yang pernah kamu cobain? Emang, kamu lihat tuh, perpaduannya tuh pas. Ada vanila, stroberi, terus ada coklatnya, ada butiran-butiran, naon ini ya, asa kayak biskuit. Oke, jadi kamu yakin ya, ini es krim paling enak yang pernah kamu cobain? Iya. Tuh, lihat. Lemon! Kok dimakan setengah sih? Nyebelin banget. Ya kan kamu bilang ini es krim paling enak yang pernah kamu cobain. Jadi yaudah aku mau mastiin. Apakah es krim kamu emang jauh lebih enak daripada punya aku atau enggak? Ternyata bener. Punya kamu. Lah, sama aja rasanya. Tuh, kamu lihat. Sama rasanya stroberi, coklat, vanila. Ih, kamu mah. Dan nyebelin kamu itu juga bikin es krim kamu jadi jauh lebih enak. Kenapa? Ada apa? Itu. Ada apa? Kenapa itu rame-rame gitu ya? Hah? Itu. Pindah ke sini ramenya. Tuh. Apa sih? Tuh. Ini apa nih maksudnya? Hah? Ini kurang ajar ya. Tuh. Kamu tuh nyebelin banget sih. Yang lebih nyebelin siapa? Kamu atau aku? Ya kamu lah. Orang kamu yang ngabisin es krim aku duluan. Tapi ini kayaknya tadi belum adil juga. Hah, maksudnya? Diam. Dapat. Sekarang baru adil. Lurusin kaki kamu ya. Gimana? Kaki kamu masih kram? Enggak, udah enakan kok Miko, udah nggak terlalu kram. Udah enakan? Tania, gimana ceritanya kamu bisa nyampe nyebur ke danau kayak gini? Ada apa? Iya, tadi aku sama Dara naik perahu. Terus Dara panik, ada ulet bulu, akhirnya kita jatuh. Ulet bulu? Iya, di rambut Dara itu ada ulet bulu. Terus aku mau ngambil, Daranya langsung panik gitu, udah heboh. Akhirnya kita jatuh deh. Aku juga baru tahu kalau misalnya Dara itu fobia ulet bulu. Terus akhirnya ya udah kita jatuh dari perahu, kaki aku kram deh. Tania, kamu jangan pernah ngelakuin ini lagi tanpa aku ya. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Jangan pernah ngelakuin ini lagi ya. Ya sayang. Yaudah, copot dulu sepatu kamu ya. Ternyata Miko tetap memilih nolongin aku daripada Dara. Padahal aku tadi sempat berpikir kalau Miko mungkin akan nolongin Dara dulu. Apa jangan-jangan selama ini aku terlalu curiga ya kalau Dara dan Miko punya hubungan? Mungkin aku terlalu overthinking karena nyatanya aku masih menjadi prioritas bagi Miko. Kamu udah gak apa-apa? Oh ya Mbak nggak apa-apa? Apa perlu saya panggil paramedis? Ada yang luka nggak Mbak? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, saya baik-baik aja Pak. Mas Mbaknya gimana? Kami baik-baik aja. Baik Mbak, Mas kalau gitu saya permisi dulu. Nanti kalau ada apa-apa panggil aja ya. Makasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Mari Mas, Mbak. Miko tega banget sih. Aku hampir mati tenggelam. Yang ada dia malah nolongin Tania. Apa jangan-jangan Miko sebenarnya cinta ya sama Tania? Ih, sebel. Kenapa sih mereka tuh malah semakin dekat? Miko juga malah makin perhatian lagi ke Tania. Nanti mah kalau kita jajan es krim, jangan lagi dipakai mainan kayak gitu ya.
Asam mubazir jadinya, dimakan enggak, malah jadi mainan. Iya. Menurut aku sebaiknya kita batalin kontrak yang baru. Maksudnya? Maksud aku, lebih baik kita menggunakan kontrak pernikahan kita yang lama yang nggak mengharuskan kamu punya anak. Tunggu. Bukannya kita udah sepakat kalau ada penambahan kontrak sampai harus aku hamil karena mau nebus kesalahan kita ke Papa Baldi soal kehamilan palsu aku. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Dan aku nggak tega sama kamu. Aku nggak mau maksa kamu hamil hanya untuk menyenangkan Papa. Sejujurnya, Devan, waktu kamu menawarkan penambahan kontrak baru itu adalah keputusan yang berat untuk aku mengiyakan semuanya. Tapi di sisi lain, kalau Papa Baldi nggak dapetin cucu dari kita, Papa pasti bakalan lebih kecewa. Dan kamu pasti akan kehilangan semuanya. Alia, kamu harusnya tahu, aku nggak peduli soal semua itu. Aku siap kehilangan semuanya. Kalau perlu aku keluar dari rumah Papa, aku lepas jabatan aku di perusahaan, aku cari kerjaan aku sendiri. Nggak apa-apa. Kalau memang Papa kecewa kan aku nggak bisa ngasih dia cucu. Tapi Devan, apa kamu yakin kamu beneran nggak apa-apa kehilangan semua itu? Kamu akan kehilangan pekerjaan kamu akan kehilangan warisan kamu dan semuanya yang kamu punya. Alia, kenapa kamu bikin aku terus? Kamunya gimana? Yang paling banyak berkorban di sini tuh kamu. Kamu harus mengandung bayi selama 9 bulan. Habis itu kamu harus melewati proses persalinan yang berat banget buat kamu. Dan aku nggak mau kamu jadi korbannya. Aku nggak mau kamu kehilangan nyawa hanya untuk melahirkan anak yang bukan rencana kita. Tapi permintaan Papa.